Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, wabil khusus kepada Romo Kiai Haji Ahmad Zainuri Fakih wa ahli baitih yang senantiasa kami harapkan barokah doa serta ilmunya, dan kepada seluruh dosen IAIFA, lebih khususnya kepada dosen pembimbing mata kuliah ilmu metodologi dakwah Bapak Ahmad Fauzan Budianto yang kami hormati, dan juga kepada rekan-rekan yang berbahagia. Di sini saya ingin membahas tentang janji Allah kepada orang yang berdoa. Berdoa itu apa sih? Berdoa adalah permohonan dari hamba ke Tuhannya dan kepada Allah. Nah, di sini doa itu menjadi senjata bagi orang muslim, karena dengan berdoa ia lebih kuat, ia lebih kokoh. Dan biasanya seseorang ketika berdoa itu mempunyai dua hal. Yang pertama, dia ingin taubat. Yang kedua, dia mempunyai kebutuhan kepada Tuhannya, kepada Allah. Karena ketika manusia itu menyandarkan semua urusannya, menyandarkan semua yang dia inginkan kepada Allah, itu pasti akan lancar semuanya. Karena kita memintanya kepada yang maha kuasa, kepada yang maha menjadikan segala-galanya, yang menunjukkan jalan. Jadi tanpa kita bersusah payah, Allah itu sudah menunjukkan jalannya. Tinggal kita meminta, tinggal kita ikhtiar. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Dan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah dia memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mendapatkan kebenaran. Nah, di sini lafaz inni qarib itu bermakna dekat. Allah itu dekat. Jadi, ketika seseorang mempunyai suatu masalah, ketika Allah itu dekat, pasti dia akan lebih gak bingung, lebih tenang. Pasti akan menenangkan bagi seseorang yang mempunyai masalah besar. Kemudian, misal ada contohnya, anak kecil ditinggal oleh ibunya. Ibunya pergi dan belum juga pulang. Kemudian anak kecil itu mencoba menghubungi ibunya. Sudah sampai mana? Nah, terus kemudian ibunya menjawab, ibu sudah dekat, nak. Nah, dengan kata-kata seperti itu, pasti si hati anak tersebut akan tenang. Dia nggak gelisah lagi, ibu kok nggak datang-datang, pasti kan begitu. Nah, kalau orang yang mempunyai masalah besar, dia pasti akan sangat bingung. Gimana ini jalan keluarnya gimana? Nah, jadi jalan keluarnya kita dengan berdoa agar Allah memberikan jalan yang terbaik dengan masalah yang kita hadapi, dengan hajat yang kita mau.
dengan sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu pasti Allah mengetahui jalannya. Tanpa kita sadari, itu akan terbuka sendiri jalannya. Tapi kita harus berdoa dulu, biar semuanya akan berjalan dengan sesuai keinginan. Kemudian lafaz ujibu da'watat da'i da'an falyastajibu li. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah sudah menepatkan janjinya di dalam ayat ini. Sudah begitu, sudah berfirman seperti itu. Jadi kita tinggal minta apa saja yang kita mau. Semisal kita mau, ya Allah, minta uang 10 juta ya Allah. Nah, misal seperti itu mungkin. Nah, kita nggak tahu uang 10 juta itu dari mana. Ya kita tinggal minta aja. Padahal kondisi itu nggak punya uang dan nggak tahu uang itu dari mana. Tapi Allah Maha tahu jalannya dari mana. Terus Nabi pun bersabda di dalam hadisnya, janganlah kamu lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya kamu berdoa kepada Allah. Disandarkan dari Sayyidah Aisyah. Nah, di sini makna lemah adalah putus asa. Maka ketika seseorang itu berdoa, janganlah putus asa. Karena dia itu berdoa kepada Allah. Jadi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha tahu jalannya, pasti Allah yang menentukan jalannya. Kita nggak perlu bingung-bingung, karena manusia itu lemah, dan Allah yang agung. Dan manusia pun ketika berdoa itu gak akan sirna, gak akan binasa. Maksudnya itu mungkin ada permasalahan, aku gini. Tapi ketika ada berdoa, dia akan tenang. Pasti masalahnya akan terjalani dengan hati yang tenang. Ketika menjalani dengan hati yang tenang, pasti masalah itu akan terlewati dengan sendirinya. Kemudian para ulama pun juga berkata, di dalam dunia ini pasti akan sirna. Semua akan sirna, kecuali satu hal, yaitu doa. Hal ini perlu dicatat. Karena doa itu perginya ke Allah dan kembalinya ke kita. Dan gak seperti yang lainnya. Kalau doa itu ya seperti itu, pergi ke Allah, datang ke kita. Maka semakin kita berdoa, semakin ketika kita berdoa, maka kembalinya itu juga kepada kita. Entah doa itu diwujudkannya sekarang atau besok, karena Allah yang lebih tahu. Bahkan di dalam sholat pun terkadang orang itu jarang banget yang mengetahui bahwa di dalam sholat itu ada lafaz-lafaz doa yang sangat dahsyat. Bahkan di situ dia itu menyebutnya 17 kali dalam satu hari. Terus, tapi kurang mengetahui di dalam artinya, yaitu doa duduk di antara dua sujud. Doa itu maha dahsyat karena mencakup dari keseluruhan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Yang bunyinya, Rabbil ghfirli, ya Allah, maafkan aku. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, tutupilah keburukanku. Warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Warzukni, berilah aku rezeki. Wahdini, berilah aku hidayah. Wa'afini, berilah aku kesehatan. Wa'fu anni, ampuni aku. Nah, di sini itu sudah mencakup kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tapi manusia terkadang orang-orang itu jarang
jarang memahami lafaz tersebut. Maka dari itu mulai sekarang kita usahakan untuk sholat itu dengan khusyuk, dengan pelan-pelan supaya kita bisa mengerti maknanya. Nah, mungkin dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa ketika kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, jangan kok nggak dikabul-kabulkan ya. Jangan seperti itu. Karena Allah itu qarib, Allah itu dekat. Dan Allah itu juga mengetahui apa yang kita batin, apa yang kita inginkan, itu Allah tahu. Karena Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui apa yang dibatin oleh manusia. Allah Maha mengetahui segala-segalanya. Jadi jangan sampai ada seperti itu. Mungkin belum dikabulkannya doa itu karena belum pantas untuk kita. Dan ketika kita berdoa, usahakan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan sebelum berdoa untuk kita, doakan dulu kedua orang tua, guru-guru kita, kemudian masyarakat Indonesia. Karena semakin kita mendoakan orang banyak, kembalinya itu juga kepada kita. Ketika kita menanam kebaikan, kita akan juga mengambil kebaikan. Begitupun juga sebaliknya. Nah, dari itu berdoalah. Berdoalah yang baik-baik, berdoalah yang sungguh-sungguh, berdoalah yang kau inginkan, sesuai yang kamu tuju. Jangan sampai gini, misal ada orang dia gak mampu dalam ekonomi, tapi dia ingin pergi ke tanah Mekah. Nah, kemudian dia meminta seperti itu, meminta, ya Allah, aku pengen haji, ya Allah, aku pengen umroh, ya Allah. Terus dia berpikiran, loh, aku apa bisa haji? Padahal ekonomiku saja seperti ini. Jangan ada kata-kata seperti itu. Karena Allah menunjukkan jalan kepada seseorang itu tanpa seorang itu mengetahui, oh ternyata jalanku di sini untuk mencapai ke sana. Kita nggak tahu, manusia nggak tahu rencana Allah, manusia nggak tahu Allah memberikan pada manusia itu jalannya bagaimana, nggak tahu kita. Yang penting kita berdoa. Dan juga Allah itu memampukan orang yang diundang ke tanah Mekah, bukan mengundang orang yang mampu. Berarti orang yang mampu, orang yang mempunyai banyak harta, belum tentu dia bisa ke sana, belum tentu dia bisa ke tanah Mekah. Karena Allah hanya mengundang orang yang diundang, memampukan orang yang diundang. Percayalah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.